taala. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبا على الرقب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكل ما كثر أحب إلى الله عز وجل. Ini sabda beliau, legenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ubay bin Ka'b, ya, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, sholat subuh, ya. Maka Rasulullah bertanya, apakah hadir si fulan? Adakah si fulan hadir? Ya. Jawaban para sahabat tidak disebut orangnya ini. Secara umum disebut, diriwayatkan untuk menutupi, ya. Si fulan. Nah. Sebenarnya tahu sih dia orangnya. Pasti waktu dia tanya, misalnya kalau saya di sini, mana siapa misalnya? Haris. Mana Haris? Ada hadir? Gitu, ya. Saya sebut. Masa nanya enggak sebut orangnya? Masa Rasulullah akan mengatakan asyahidun fulan? Hadir si fulan dong. Bengan satu ketuan sampai kenan. Ya. Tapi kenapa perawi mengatakan si fulan? Tidak disebut namanya untuk menyembunyikan, tutup. Jangan disebut. Oke. Ya. Yang penting bukan orangnya, yang penting adalah bagaimana, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah mencari orang yang tidak hadir, ya. Qalu, para sahabat, para hadirin mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, inna hataini sholataini athqalus sholawati 'alal munafiqin. Sesungguhnya, ya, kedua salat ini, ya, salat subuh maksudnya di sini, 2 rakaat subuh ini, ya, ini paling berat, ya. Ini paling berat di antara salat-salat yang lain bagi orang munafik. Berat. Lamun ganti istiqomah salat subuh udah. Orang ini insyaallah kadar kemunafikannya sudah sangat tipis sudah. Mungkin juga sudah habis. Ya. Karena kita di antara kita ini kadar kemunafikan ada. Jadi yang paling munafik itu ya dulu ada namanya, siapa lupa saya, Abdullah bin Salul kalau nggak salah, ya. Rasul munafikin kalau dia sudah disebutkan oleh Rasulullah, pimpinannya orang-orang munafik, ya. Santer munafik, noh. Tapi di antara kita juga ada kadar-kadar kemunafikan di dalam diri kita. Makanya kenapa kemarin kita sudah jelaskan ada sholat, ada cara untuk mengobatinya. Berarti kita ini sebenarnya rata-rata punya penyakit. Kenapa Rasulullah mengajarkan sholatlah 40 hari? Siapa yang disuruh sholat ini? Apakah orang kafir? Nah, siapa yang disuruh? Kita, orang mukmin, disuruh upayakan sholat berjamaah 40 hari. Jangan ketinggalan. Sampai takbirul ula saja jangan sampai luput darinya. Oh, berarti Rasulullah sudah tahu bahwa kita ini punya kadar kemunafikan dalam diri kita, penyakitnya. Cuman berapa kadarnya kita tidak tahu.
Cuman kita bisa melihat diri kita. Kalau masih berat rasanya sholat subuh, oh berarti ini kadar kemunafikan, penyakit yang ada dalam diri kita masih banyak. Coba nanti dilihat pada dirinya sendiri. Diperhatikan masing-masing dirinya. Tetepes dan ini, terebek dan ini, tersiram daka meno, dan ini nyelingkuk kenduras semendak nyelingkuk kan. Kawan tinduk tu murid asrama nyebol, belain baru nggak sugul. Peta-peta murid asrama tu tinduk. Siapa itu? Allah alam. Fulan bin Fulan. Ya. Ada apa ini? Kenapa sampai begitunya? Padahal salat subuh masih lebih ringan daripada kita memikul tanah. Ya. Salat subuh masih lebih ringan daripada pergi harian. Kok sulit sekali? Karena memang berat bagi orang munafik. Berarti ada kadar kemunafikan di dalam hati kita. Tapi kalau sudah berkurang, semakin lama semakin enak rasanya. Terdorong sendiri tanpa dibangunkan pun dia sudah jalan. Ya ngantuk, ya siapapun ngantuk ya sudah jelas. Dia ringan kakinya ada. Dimanjak keteter-teter lampa namanya. Ya. Sambil berdora-dora. Lalon wudu. Udah dengan dia wudu terlepaslah ikatan setan pada matanya terlepas sedikit. Anggelah terus berangkat dia ke masjid salat. Terus mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ini anakku semua ya. Santriwan santriwati, ayo. Di sini kita mengobati diri kita ya. Berobat. Kita sama-sama berobat. Di saat nanti kalian sudah sehat dari penyakit malas, penyakit munafik, ya, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Itulah ilmu. Di saat kita terbawa untuk berbuat kebaikan, ya, itu ilmu yang sebenarnya. Bukan mengenai tahu. Kalau tahu itu hanya maklumat saja, tapi bukan ilmu yang hakiki. Sekedar tahu tapi tidak dikerjakan, tidak ada artinya, ya. Itu bukan ilmu pada dasarnya. Itu memang dinamakan ilmu, tetapi ilmu yang tidak punya buah, maka tidak ada artinya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan bagian pohon tanpa buah. Jangan balik, bagian buah tanpa pohon, tidak ada itu. Ada yang buahnya saja tapi tidak punya pohon. Iya. Allah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bersabda, "Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan 'ala rukab." Andainya kalian tahu apa yang ada pada 2 rakaat itu, maka kalian akan mendatanginya walaupun merangkak. Itu namanya habwan 'ala rukab. Ya. Dia akan merangkak dengan lututnya. Karena kalau orang merangkak itu pakai lutut ya. Masa orang ngerangkak pakai giginya? Ya. Walau habwan 'ala rukab, walaupun dia merangkak dengan lututnya. Artinya misalnya di orang ini nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan dia kecuali harus merangkak saja caranya. Tapi dia tahu apa yang ada pada 2 rakaat subuh itu. Sanggup dia merangkak. Itulah saking besarnya pahala salat subuh. Karena tidak ada yang bisa melihatnya pahala ini. Makanya digambarkan seperti itulah oleh Rasulullah. Supaya kita, punya gambaran. Oh berarti penting sekali gitu. Karena kalau
di tempatnya. Apa sih yang ada di subuh ini? Nggak bisa. Hanya bisa dirasakan. Dan bisa kita tahu dengan proses waktu yang panjang. Bisa kita. Ada orang yang betul-betul yakin karena tahu betul fadilah daripada salat subuh, tapi lewat proses yang begitu lama. Oh iya, ini ternyata keutamaan subuh. Oh ini. Ya. Ada nanti orang-orang yang diberikan sehingga keyakinannya sudah ainul yakin dia sudah. Ya, kenapa? Karena dia sudah merasakan sendiri, dia lihat dengan mata batinnya.